Halo pembaca tipsbaca.com serta pemirsa tips baca media yang budiman. Kita jumpa lagi setelah libur lebaran ya. Kali ini tentu saja sebelum memulai kami segenap tim dari tipsbaca.com serta tips baca media mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi Anda yang merayakan. Kami tipsbaca.com dan tips baca media mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan selama kami menyajikan tutorial-tutorial ataupun video-video di tips baca media ini. Nah, pembaca dan pemirsa, kemarin kami dihubungi oleh beberapa kolega mengenai, "Bang, nih saya dapat surat nih dari kantor pajak nih, suratnya judulnya apa ini, SP2DK ekstensifikasi. Nah, gimana nih Bang? Saya harus bagaimana nih Bang?" Nah, seperti itu. Nah, baiklah pembaca dan pemirsa, atas dasar itu maka sekalian saja kami buatkan, video mengenai cara menghadapi surat dari kantor pajak, dalam hal ini, dalam case ini yaitu SP2DK ekstensifikasi, SP2DK ekstensifikasi ya. Tentunya sebelum kita lanjut ke materi, kami ajak pemirsa sekalian, pembaca tipsbaca.com dan pemirsa tips baca media yang budiman untuk like video ini serta subscribe channel Tips Baca Media serta nyalakan lonceng agar kami Tips Baca Media dapat berbagi kepada lebih banyak lagi masyarakat dan orang-orang dan wajib pajak yang membutuhkan, sehingga kami harapkan ini channel kami menjadi salah satu alternatif solusi dalam rekan-rekan semua untuk mengatasi masalah-masalah terutama yang kaitannya dengan perpajakan. Nah, oke. Kita akan bahas mengenai cara menghadapi surat dari kantor pajak, dalam hal ini SP2DK ekstensifikasi. Nah, sebelumnya kami sampaikan bahwa ada beberapa jenis surat nih dari kantor pajak. Nah, antara lain, ini hanya beberapa saja ya, ini yang sering-sering saja. Antara lain surat tagihan pajak atau STP, kemudian surat teguran penyampaian SPT, kemudian yang ketiga adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan atau SP2DK. Dan yang keempat adalah sama surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan atau SP2DK. Namun dalam ini khusus untuk ekstensifikasi. Nah, poin keempat inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, ini surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, seperti ini kami dikasih surat sama kolega nih, ditunjukkan, "Bang, ini Bang, saya dapat surat seperti ini nih, surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan ekstensifikasi." Nah, bentuknya seperti ini rekan-rekan, mungkin sama jika Anda sampai di video ini mungkin Anda juga sedang mencari tahu nih, "Oh, bagaimana nih, kami harus bagaimana nih menghadapi surat dari kantor pajak seperti ini?" Ya. Isinya seperti ini ya, yang jelas ini surat resmi dari kantor pajak itu ada KOP-nya ini, KOP apa ini, Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, Kanwil KPP Pratama mana. Kalau ekstensifikasi sih biasanya masih KPP Pratama ya, untuk KPP yang levelnya lebih atas kayaknya tidak ada ekstensifikasi. Nah, seperti ini. Narasi dalam suratnya adalah, mungkin saya bacakan ya, karena ini perlu, hubungannya sama pajak kan, untuk hukum jadi perlu untuk detail secara hukum. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tentang KUP sebagai diubah terakhir dengan Undang-Undang 16 tahun 2009, saudara diketahui telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sehingga wajib untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon konfirmasi saudara atas data terlampir
Dan apabila data tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka diharapkan saudara melakukan pendaftaran guna memperoleh NPWP secara online dengan cara mengakses www.pajak.go.id. Dalam hal saudara memerlukan bantuan, dapat menghubungi nomor telepon di bawah. Nah, berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan ini setelah menerima surat dari kantor pajak seperti itu, ya. Nah, jadi seperti ini. Yang bisa kami sampaikan adalah nih di sini ini mana ya? Dalam narasi ini disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai data dan informasi. Nah, jadi mereka kantor pajak punya data dan informasi tentang kita nih, sehingga kantor pajak bisa menyimpulkan bahwa kita penerima surat ini telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sehingga wajib punya NPWP. Nah, jadi seperti ini, kembali ke ini halnya kan ekstensifikasi. Jadi sebenarnya target dari kantor pajak ini adalah filosofinya seperti ini. Sekarang ini kan kantor pajak makin kesini makin dapat suplai data dari mana-mana ya, baik itu dari leasing, misal dari perusahaan pembiayaan, kemudian dari data-data hutang, kemudian dari notaris dan sejenisnya, karena memang kantor pajak itu dapat suplai data dari mana-mana. Nah, biasanya untuk case yang ini adalah kolega kami ini mendapatkan surat atas dia ini kolega kami ini kredit mobil ya, kredit mobil. Jadi di lampiran surat ini adalah benar disampaikan bahwa saudara ini Anda tahun ini telah menurunkan atau telah mengambil hutang kendaraan dari perusahaan leasing, perusahaan pembiayaan XXX seperti ini senilai 300 juta. Nah, namun menurut penelitian di kantor pajak, saudara belum punya NPWP. Nah, filosofinya seperti ini. Jika orang bisa kredit mobil senilai 300 juta, diasumsikan kantor pajak mengasumsikan pasti orang tersebut harus punya pendapatan. Pasti orang tersebut punya pendapatan. Ya kan, punya pendapatan dari usaha tentu saja ya. Punya pendapatan dari usaha atau mungkin karyawan. Nah, kalau ya dong, kalau enggak bagaimana itu caranya nanti bisa bayar kan, bisa bayar angsuran seperti itu. Nah, setelah dicek enggak punya NPWP seperti itu. Jadi logikanya seperti itu. Hei, Anda bisa beli mobil, Anda bisa hutang mobil, Anda pasti punya penghasilan dari entah itu dari pekerjaan, entah itu dari usaha seperti itu. Tapi Anda belum punya NPWP, ya nggak bisa dong. Nah, seperti itu. Jadi targetnya kantor pajak adalah kita yang penerima surat ini harus mendaftarkan untuk memiliki NPWP, ya seperti itu. Jadi ini disampaikan tadi memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah jika memang benar data itu, misalnya case ini tadi, saya beli mobil, kolega beli mobil 300 juta hutang di perusahaan pembiayaan XXX. Ya udah, itu data telak banget, itu data real nyata-nyata, ya kan? Dan kantor pajak pasti tahu, oh ya kita memang punya penghasilan dan kita memang belum mendaftarkan NPWP. Nah, seperti itu. Jika nyata-nyata seperti itu ya, mau tidak mau kita harus mendaftarkan untuk memiliki NPWP. Seperti itu ya. Mau nggak mau kita harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Bagaimana kalau kita ngeyel nih? Cobalah nggak usah direspon, nggak usah diituin. Nggak usah direspon, nggak usah mendaftar. Nah, itu menurut kami tips pajak media itu tidak disarankan ya, karena seperti telah kami sampaikan tadi, itu kantor pajak itu dapat suplai data dari mana-mana, dari macam-macam pihak, dari instansi atau dari lembaga, banyak banget seperti itu ya. Jadi kalau emang data itu sih ya data valid banget, dan ya mau nggak mau kita harus mendaftarkan untuk memperoleh NPWP. Bagaimana caranya? Kalau dapat surat ini sebaiknya kami sarankan hubungi saja nomor yang tertera di bawah itu.
biasanya akun representatif atau petugas dari kantor pajaknya. Hubungi itu saja, maka biasanya sih itu nanti akan dilayani dengan baik. Oh baik Pak, mari kita daftarkan untuk punya NPWP, seperti itu. Gitu ya. Lalu ada kemungkinan berikutnya, yaitu nama kita dipinjam oleh rekan kita atau oleh teman kita. Nama kita dipinjam, kasusnya yang sering terjadi itu teman kita mau kredit kendaraan niaga, biasanya mau kredit kendaraan, lalu nggak punya NPWP, sama perusahaan di leasing diwajibkan untuk punya NPWP. Bahkan untuk punya NPWP, dan kita akhirnya dipinjam namanya kita, dan kita terdaftar di perusahaan leasing itu untuk terdaftar di perusahaan itu dalam hutang mobil itu ya, melakukan pembelian secara kredit. Seperti itu. Jadi kalau case-nya seperti itu, nama kita dipinjam, hubungi petugasnya, sampaikan apa adanya. Pak, nama saya dipinjam Pak. Nah, dalam hal kita penghasilan di bawah PTKP ya sampaikan saja. Pak, nama saya dipinjam, terus penghasilan saya ini dalam setahun kurang dari 54 juta Pak. Seperti itu. Makanya jika kurang dari 54 juta atau kurang dari PTKP, kita tidak wajib untuk melakukan pendaftaran NPWP. Ya, seperti itu ya. Rekan-rekan dan pemirsa, kesimpulannya adalah seperti itu. Jika dapat surat seperti ini, surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan ekstensifikasi karena kita menurunkan atau kita melakukan pembelian secara kredit, dan jika itu memang nyata benar, maka silahkan daftarkan NPWP. Kemudian jika nama kita dipinjam, tidak perlu daftar NPWP jika memang penghasilan kita di bawah PTKP. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Jika masih kurang jelas, silahkan dituliskan di kolom komentar atau join ke grup Telegram Tips Pajak Media, karena di sana akan kita respon lebih cepat tanya jawab di grup Telegram Tips Pajak. Linknya ada di bawah. Baik, salam sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Sampai jumpa.